Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepucuk surat yang ditulis oleh seorang Sultan Turki Utsmani untuk menjawab permohonan Raja Perancis, Francis I yang ditawan kerajaan Spanyol, dan meminta bantuan kekuatan Islam guna membebaskan Perancis dari penjajahan Spanyol. Berikut ini adalah isi dari surat tersebut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akulah Sultan wilayah Laut Mediterania, Laut Hitam, Laut Merah, Anatolia, Rumelia, Balkan, Kurman Romawi, wilayah Zilkodariyah, wilayah Bakr, Kurdistan, Azerbaijan, Ajam, Syam, Mesir, Makkah dan Madinah, Al-Quds, seluruh pemukiman Arab dan Ajam, negeri Hongaria, Koishar dan negeri-negeri lainnya, yang ditaklukkan oleh tangan keagunganku dengan pedang kemenangan. Walillahil ham, wa Allahu Akbar. Akulah Sultan Sulaiman putra Sultan Salim putra Sultan Bayazid. Kepada Francis penguasa wilayah Prancis Wabadu, telah sampai kepada kami pesanmu yang dikirim lewat kurirmu, Frank Ban, yang menjelaskan bahwa musuh kalian telah menguasai negeri kalian, juga bahwa kalian terkepung dan meminta bantuan pasukan untuk membebaskan kalian. Maka, semua permohonanmu telah disampaikan di hadapanku dan telah ku mengerti dengan baik. Penangkapan seorang raja adalah hal biasa. Maka tenanglah dan tidak perlu gusar, karena sungguh kamilah penakluk negeri-negeri kuat dan benteng-benteng kokoh, juga pemata serangan lawan kami. Dan sungguh kuda perang kami selalu terjaga siang dan malam, dan pedang kami selalu terhunus. Maka Allah yang memudahkan segala kebaikan dengan kehendaknya. Adapun hal-hal lainnya, maka akan disampaikan kepadamu oleh utusanmu, tertanda tangan Sulaiman. Seperti yang kami janjikan pada episode sebelumnya yang membahas tentang kehebatan Laksamana terkuat dalam sejarah Islam, Khairuddin Barbarossa. Selamat datang di Hijrah Gateway. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang seorang sultan khilafah Islam yang agung, yaitu Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, yang pada masanya wilayah kekhalifahan Islam mencapai batas terluasnya dalam sejarah umat Islam. Sebelum kita berbicara tentang kehidupannya yang mulia, kami ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mengirimkan sarannya serta turut menyebarkan video ini. Telah kami baca semuanya dan kami merasa senang dengan saran Anda yang membangun. Sekarang mari kita mulai perbincangan kita tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kisah tentang Sultan Al-Qanuni adalah permisalan paling jelas tentang usaha pemalsuan sejarah guna menutupi keagungan sejarah umat Islam yang merangkum kisah hidup manusia mulia yang tiada duanya. Pada suatu waktu salah satu organisasi sekuler Turki mengeluarkan serial film yang menyudutkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, menggambarkannya sebagai seorang penggila wanita dan harta. Dalam edisi Turki, serial ini berjudul Al-Qornul Azim. Ada beberapa stasiun TV Arab yang juga ikut menayangkan serial ini dan merubah judulnya menjadi Harim As-Sultan, Permaisuri Sultan, untuk memperburuk citra Sultan yang mulia ini. Namun, masalahnya bukanlah pada produksi serial ini maupun penayangannya, masalahnya adalah pada siapa yang selalu mengikuti serial ini. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bukanlah sasaran pada serial ini. Kini ia berada di sisi Rabnya, usai mempersembahkan semua yang ia mampu. Lebih dari itu, ia bahkan dihormati oleh musuhnya sebelum pengikutnya. Yang mengejutkan, dalam sastra barat, ia tidak dijuluki Al-Qanuni, melainkan Sulaiman yang agung, Sulaiman the Magnificent. Bahkan ia dianggap salah satu raja agung di seluruh Eropa. Lalu siapakah sasaran sebenarnya di balik kedustaan ini? Yang jarang kita sadari, sasaran sebenarnya dari semua ini adalah saya, Anda dan anak-anak kita, agar tidak mendapatkan satupun teladan dari umatnya untuk diikuti. Mereka ingin kita mengingkari semua hal mulia dalam agama kita. Padahal kita dapati bangsa lain, mereka tidak hanya menghormati, bahkan mereka ajari anak-anak mereka untuk mengkultuskan ksatria mereka. Austria misalnya, memiliki bendera dengan dua garis merah dengan strip putih di tengahnya. Bendera ini dibuat untuk mengenang seorang ksatria perang salib bernama Leopold V, bangsawan Austria yang turut mengepung kota Akka pada Perang Salib III. Dikisahkan bahwa jubah putihnya berubah menjadi merah karena terkena banyak darah. Ketika ia melepas sabuknya, tersisalah sebaris warna putih di tengah jubahnya. Hingga kini rakyat Austria masih mengenang keberaniannya, meskipun hal itu sudah terjadi 800 tahun yang lalu. Sedangkan kita justru sibuk mengikuti tayangan yang menghina pahlawan kita. Dan manipulasi dalam kisah Sulaiman Al-Qanuni hanyalah satu bagian dari sebuah konspirasi besar.
untuk menyudutkan kekhilafahan Turki Utsmani secara keseluruhan, seperti penyebutan Khalifah Utsmani menjadi Sultan Utsmani, dan kekhilafahan Turki menjadi penjajahan Turki, sebagaimana kurikulum pelajaran kita waktu kita kecil dulu sebelum dihilangkan sama sekali pelajaran sejarah, yang menuduh kekhilafahan Turki sebagai penjajahan yang membawa kemunduran dan penindasan, juga berbagai film Arab yang menggambarkan para pejabat Turki sebagai penjajah dan penindas. Maka di sini kita akan memaparkan yang sesungguhnya, insya Allah. Tentang kehidupan para Khalifah Utsmani Mujahidin, dimulai dari sang pendiri, Utsman ibnu Ortogul hingga Khalifah terakhir, Abdul Majid II rahimahumullah. Dan sekarang siapakah Sulaiman Al-Qanuni rahimahumullah? Namanya Sulaiman, putra Salim I, putra Bayazid II, putra Muhammad Al-Fatih, putra Murad II, putra Muhammad I, putra Bayazid I, putra Murad I, putra Orkan Ghazi, putra Utsman ibnu Ortogul. Ayahnya memberikan nama Sulaiman untuk meneladani Nabiullah Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang besar, serta menanamkan rasa bangga dalam hatinya karena membawa nama agung ini. Maka selayaknya kita menamai anak-anak kita dengan nama yang membuat mereka bangga dengan keislaman mereka. Singkatnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni meneruskan kekhilafahan setelah wafatnya Sultan Salim I. Tahukah Anda umurnya saat itu? Umurnya saat itu 25 tahun. Namun lihat apa yang ia lakukan di usia tersebut. Ujian sebagai seorang khalifah langsung ia hadapi usai ia diangkat, seperti pemberontakan beberapa wakilnya, yang menganggapnya masih belia. Namun Sultan Sulaiman menjawab semua pemberontakan itu dengan tangan besinya. Dan dalam waktu singkat ia berhasil menekuk segala usaha pemberontakan itu. Seperti pemberontakan gubernur wilayah Syam yang mampu ia patahkan, untuk memberi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba menguji wibawa khalifah. Begitu pula dengan raja-raja Eropa yang mencoba bermain-main dengannya. Seperti Raja Hungaria, ia menolak membayar jizyah yang pernah ia tunaikan pada masa Sultan Salim I. Maka Sultan Sulaiman menyiapkan dan memimpin sendiri pasukan Islamnya yang besar. Ia lalu maju ke tengah benua Eropa, hingga sampai di salah satu benteng terkuatnya, Belgrade. Ibu kota Serbia sekarang, dan dahulu merupakan bagian dari kerajaan Hungaria. Belgrade adalah benteng terakhir pasukan Nasrani di timur Eropa setelah kejatuhan Konstantinopel. Begitu kuatnya Belgrade, sampai Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, tidak mampu menaklukkan Belgrade, bahkan dia terluka dalam pengepungan panjangnya. Namun sebelum meninggalkan Belgrade dalam keadaan terluka, beliau kumpulkan sisa tenaganya dan mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, taklukkanlah kota ini melalui seseorang dari keturunanku." Allah mengabulkan doa Al-Fatih. Maka ditaklukkanlah Belgrade oleh Sulaiman setelah satuan meriam Turki menggempur Belgrade terus-menerus, yang memaksakan pasukan salib di dalamnya untuk menyerah. Hal pertama yang Sultan Sulaiman lakukan usai penaklukan Belgrade adalah menyerukan kumandang azan dari atas benteng Belgrade yang masyhur. Lalu tersebarlah kabar kejatuhan Belgrade ke segenap penjuru Eropa. Maka berdatanganlah utusan raja-raja Eropa untuk membayar jizyah kepada khalifah yang mereka anggap remeh. Ternyata seorang pemimpin yang kuat, mampu memimpin pasukannya sendiri. Maka jadilah Sulaiman pemimpin terkuat dunia saat itu, hingga Raja Perancis, Francis I meminta bantuan pasukannya untuk membebaskan Perancis dari penjajahan Spanyol. Maka bergeraklah Angkatan Laut Turki Utsmani, di bawah Laksamana Laut Turki Utsmani yaitu Khairuddin Barbarossa, untuk membebaskan kota-kota di Perancis dari Spanyol. Maka ditaklukkanlah kota Nice dan Pulau Korsika. Sebagai imbalannya, Muslimin lalu menjadikan pelabuhan Toulon sebagai markas Angkatan Laut Turki Utsmani. Jadilah Toulon sebuah kota di bawah hukum Islam dengan lambang Turki Utsmani pada bentengnya, dan azan pun berkumandang di sana. Bahkan Sultan Sulaiman dapat mengatur undang-undang Perancis sesuai pendapatnya. Seperti saat Perancis berniat mengadakan sejenis tarian, namun Sultan Sulaiman Al-Qanuni melarang tarian itu, supaya tidak menyebarkan kerusakan di masyarakat Perancis. Dan benar saja, Perancis langsung menaati perintah Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu. Dalam masa kepemimpinan yang penuh dengan jihad, Sultan Sulaiman juga bermaksud mematahkan gerakan ksatria Saint John, yang menjadikan Pulau Rhodes markas dan mengganggu pelayaran muslimin di Selat Mediterania.
Namun, sebelumnya, siapakah Ksatria Saint John itu? Ksatria Saint John adalah salah satu pasukan paling keji atas umat Islam selama Perang Salib di Palestina. Nama lainnya adalah Hospitaller, terkenal dengan sifat berlebihannya dalam Kristen, serta dendam kesumat mereka atas umat Islam. Mereka jugalah yang menangkap dan menjadikan budak seorang pelaut Albania yang bernama Aruj dan membunuh saudaranya yang bernama Ilyas, yang di kemudian hari Aruj ini dikenal dengan sebutan Baba Aruj atau Barbarossa. Ada salah satu film yang mengubah fakta sejarah yang dibuat oleh produser Nasrani bernama Youssef Chahine dengan judul Saladin diproduksi pada tahun 1963. Yang penuh kebohongan menggambarkan Ksatria Saint John sebagai orang-orang pecinta damai, dan dipilihlah seorang wanita yang berperan sebagai pemimpin Hospitaller untuk menutupi jati diri mereka. Yang jelas mereka terus membuat kerusakan di Palestina, hingga dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahumullah. Lalu mereka bermarkas di Pulau Rhodes untuk membajak kapal-kapal Islam. Maka bergeraklah Sultan Sulaiman untuk membalas kejahatan mereka atas muslimin dengan memimpin sendiri angkatan lautnya yang besar ke Pulau Rhodes. Para Ksatria Saint John berlindung di benteng mereka yang kokoh, tapi meriam Turki Utsmani terus menggempur mereka. Saat itu Sulaiman Al-Qanuni menjalankan sebuah taktik perang, yaitu dengan penggalian 50 terowongan di bawah benteng Rhodes dan dilanjutkan serangan cepat ke pertahanan musuh di dalam benteng, dan benar saja, Al-Qanuni berhasil dengan taktik itu, dan Ksatria Saint John menyerah lalu meninggalkan pulau. Untuk diketahui bahwa Ksatria Saint John lalu berpindah ke Pulau Malta dan bermarkas di sana. Kemudian dikenal dengan nama Ksatria Malta, hingga datang Napoleon yang mengusir mereka pada tahun 1798. Namun mereka terus berjalan secara rahasia sebagai sebuah badan amal dan mendirikan pergerakan Ksatria Malta, yang membentuk sebuah negara bayangan yang diakui oleh 100 negara, diantaranya 4 negara Arab. Ksatria Saint John ini juga memiliki hubungan erat dengan Knight Templar yang berpengaruh dalam pemerintahan Amerika. Yang jelas, Sultan Sulaiman Al-Qanuni meneruskan pembebasan berbagai kota Islam di utara Afrika dari cengkeraman tentara salib. Maka dibukalah Tunisia, Aljazair dan Libya dari tentara salib. Tak cukup sampai di situ, Al-Qanuni juga memerangi Portugis di sepanjang Laut Merah, juga penjagaan Teluk Arab dari tentara salib yang bermaksud menjajahnya. Maka bersatulah Oman, Al-Ahsa, dan Qatar dalam kesatuan Khilafah Turki Utsmani, dan juga Somalia yang sepanjang pantainya menjadi markas pergerakan Angkatan Laut Turki Utsmani. Dengannya Sultan Sulaiman menjaga Teluk Arab, Oman, Yaman dan Somalia dari tentara salib. Lalu pelabuhan Aden di Yaman menjadi pelabuhan militer kuat dengan 100 pucuk meriam, untuk mengawasi setiap kapal perang yang mendekati Laut Merah. Yang akan kita ketahui di episode berikutnya, insya Allah. Mengapa Sultan Sulaiman memilih untuk menjaga Laut Merah secara khusus? Kemudian datanglah surat dari Muslimin India yang diperangi oleh Portugis. Maka dikirimlah kekuatan Laut Turki Utsmani untuk menyelamatkan Muslimin India, juga Muslimin Aceh, Indonesia, yang meminta bantuan pasukan kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Maka dikirimlah kesatuan gerak cepat di bawah Angkatan Laut Turki Utsmani ke Indonesia untuk melindungi muslimin di sana. Maka jadilah kekuatan Islam melindungi Islam dan muslimin di lautan timur Asia, Eropa Barat dan Afrika Utara. Di saat yang sama, Sultan Sulaiman juga mengirim angkatan lautnya ke Andalusia, Spanyol, untuk membebaskan muslimin Eropa dari penyiksaan tentara salib. Dan inilah sebagian usaha jihad Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang ingin ditutupi oleh para pemalsu sejarah lewat Harim As-Sultan, yang terbantu oleh siapa saja yang menyaksikan serial itu. Dan juga semua usaha untuk memalsukan sejarah umat ini. Sejarah kita yang agung. Tapi sesungguhnya, apa yang telah kita paparkan tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni tadi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan keberaniannya di pertempuran Mohacs, sebuah pertempuran besar yang mengabadikan namanya di seluruh penjuru Eropa. Pada tahun 1526, Paus di Vatikan memanggil seluruh pasukan Eropa untuk memerangi Sulaiman Al-Qanuni, dan memberikan penebusan dosa bagi setiap pasukan salib yang mengikuti perang ini, berupa surat resmi gereja dengan tanda tangan Paus, menjamin ampunan dosa bagi tentara salib dan kekekalan di surga selamanya, tentunya menurut keyakinan mereka. Maka berkumpullah kekuatan sekutu terbesar di dunia saat itu, terdiri dari Kekaisaran Suci Romawi yang mencakup Spanyol, Italia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Swiss dan Luxembourg, ditambah sebuah wilayah luas di Perancis dan wilayah Eropa lainnya,
Kerajaan Hungaria yang meliputi Hungaria, Slovakia, Rumania ditambah dengan wilayah Serbia Utara, Kerajaan Bohemia, Republik Ceko, Kerajaan Kroasia, Kerajaan Polandia, wilayah Bayer juga disertai pasukan kepausan yang diikuti tentara salib bayaran. Mereka semua berhadapan dengan satu pasukan, yaitu pasukan Mujahidin Khilafah Turki Utsmani dengan satu orang pemimpin Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yang memilih untuk memimpin sendiri pasukan Islam dalam peperangan besar ini yang saat itu beliau berumur 26 tahun. Maka bagaimana jalannya pertempuran Mohacs yang agung ini? Dan perkataan apakah yang Sultan Sulaiman sampaikan kepada tentaranya sebelum pertempuran, yang membuat segenap tentaranya menangis penuh haru? Dan rahasia apakah yang terungkap pada akhir pertempuran, dan mengapa Kongres Amerika Serikat mengabadikan wajah Sulaiman Al-Qanuni dengan pahatan di gedung Kongres? Untuk mengetahui semua jawaban itu, teruslah bersama kami di Hijrah Gateway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.